Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya sebagai seorang muslim, yang kita persiapkan adalah perbekalan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kehidupan kita di dunia tidaklah untuk selama-lamanya. Masih ada kehidupan yang kekal dan abadi di sana, yang mana kita harus senantiasa mempersiapkan pertemuan tersebut, karena mau tidak mau kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang muslim mereka sadar mereka akan kembali kepada Allah, maka mereka tidak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Sebagaimana seorang yang mereka meninggalkan keluarganya, kemudian diberikan kesempatan untuk bisa kembali kepada mereka, pasti mereka akan membawa oleh-oleh yang terindah. Begitu juga dengan kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa hadiah dan oleh-oleh terindah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Itulah amalan perbuatan. Sehingga apabila kita mengetahui dan sadar akan hal yang demikian, kita akan senantiasa mempersiapkan oleh-oleh yang terindah, yang mana apabila oleh-oleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga dijanjikan kepada kita bersama. Di antara bekal yang paling mulia yang dibawa oleh seorang hamba adalah ketika mereka meninggalkan kenangan-kenangan yang indah selama mereka berada di dunia. Dan di antara salah satu kenangan tersebut bisa jadi berbentuk wakaf, bisa jadi berbentuk sedekah, bisa jadi anak yatim yang mereka sekolahkan, orang-orang fakir yang mereka bantu, kaum muslimin yang mereka berikan makan. Itu merupakan di antara bekal yang paling mulia yang akan mereka bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan salah satu contoh yang paling indah, karena alhamdulillah sekarang kita berada di Universitas Islam Madinah, di kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Ketahuilah saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kampus Islam Madinah yang ada di kota Madinah ini, itu merupakan wakaf untuk seluruh anak-anak kaum muslimin. Tanahnya, bangunannya, kemudian semuanya betul-betul dijadikan wakaf untuk anak-anak kaum muslimin. Coba kita bayangkan, mana mereka yang berwakaf, mana mereka yang bersedekah tersebut. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun seolah-olah mereka akan tetap senantiasa hidup abadi untuk selama-lamanya. Mereka meninggalkan sesuatu yang akan mereka bawa berjumpa dengan Allah. Mereka sudah tiada di permukaan dunia, namun amalan mereka, ibadah mereka, kenangan mereka, sejarah mereka di dunia masih tetap senantiasa ada. Sehingga kita tentunya ingin meletakkan keabadian kita di dunia walaupun kita tidak ada lagi di dalamnya. Kita mungkin sudah berada di dalam tanah, kita mungkin sudah menjadi tulang belulang, namun amalan-amalan yang kita lakukan masih tersisa. Salah satu contohnya, kampus yang luas ini. Kita lihat bagaimana pembangunannya, bagaimana luasnya, berapa jumlah mahasiswanya, berapa biaya yang mereka habiskan. Ketahuilah itu semua adalah wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Wakaf untuk seluruh anak-anak kaum muslimin. Dan kami masih ingat, pertama kali ingin dilakukan atau ingin dibuka Universitas Islam Madinah ini, tidak ada yang percaya apakah akan ada anak-anak kaum muslimin mereka yang sekolah di dalamnya, atau bagaimana bisa nanti dikembangkan. Tentunya pemikiran mereka sesuai pada zamannya. Namun dilihat, dibuktikan sekarang betapa banyak anak-anak kaum muslimin yang mereka bisa mengambil manfaat terutama di Universitas Islam Madinah yang berada di kota Rasulullah SAW. Maknanya, ikhwatal Islam, bagaimana kita senantiasa bisa meninggalkan kenangan-kenangan indah, pahala-pahala yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah bagaimana kita berwakaf, kemudian bersedekah, membantu orang-orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena itu merupakan amalan yang paling indah yang akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.